Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan singkat yang saya ambil dari Roma 12 ayat 2 dengan judul Metamorfosis. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat inti yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat 2, ada satu kata kunci yang begitu menarik perhatian saya. Dikatakan, berubahlah. Saudara-saudaraku, berubah itu bisa disamakan dengan kata metamorfosis. Bapak dan Ibu tentu sudah pernah mendengar, karena saya yakin kita semua pernah belajar pada waktu SMP, SMA, kita pernah mendengar istilah metamorfosis atau metamorfosa ya. Apa itu metamorfosis atau metamorfosa? Metamorfosis atau metamorfosa itu adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik yang begitu radikal ya. Jadi perubahan fisik yang begitu sangat banyak perubahannya. Kita mengerti ada contoh yang bisa kita ambil tentang hewan yang bermetamorfosis ya. Yaitu hewan apa? Ya, kita semua tahu yaitu kupu-kupu. Nah, Bapak dan Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kupu-kupu dikatakan hewan yang memiliki metamorfosis sempurna? Ya, karena kita melihat metamorfosisnya begitu radikal. Bagaimana dia berubah dari telur, kemudian menjadi ulat yang menjijikkan, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna, karena fase-fase yang dilaluinya itu membuat dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan itu sangat radikal perubahannya. Kita sebagai orang percaya diajak untuk melakukan perubahan, diajak untuk melakukan metamorfosis. Nah, bagaimana metamorfosis kehidupan orang percaya? Saudaraku, ada 4 perubahan dalam hidup orang percaya. Ada 4 perubahan yang dialami oleh orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama, perubahan di dalam pikirannya. Yang kedua, perubahan mengenai perkataannya. Dan ketiga, perubahan di dalam pandangan-pandangannya. Serta yang keempat, perubahan di dalam pendengarannya. Mari kita bahas satu persatu mengenai 4 macam perubahan ini. Yang pertama adalah perubahan di dalam pikiran. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan kerinduan sang pemazmur supaya Allah memperbaharui hati dan pikirannya agar sejalan dengan kehendak Allah. Jika sebelumnya dia memikirkan hal-hal yang duniawi, kemabukan, pesta pora, percabulan, dan berbagai macam kecemaran, tetapi berubah menjadi penguasaan diri, menjadi orang yang bersahaja. Inilah
ada perubahan yang sempurna, ada perubahan yang radikal di dalam kehidupannya. Seorang umat Tuhan selalu menginginkan perubahan dan berusaha agar pikiran-pikirannya sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan dalam pikiran. Lanjut yang kedua, yaitu perubahan di dalam perkataan. Saudaraku, apakah Anda ingin hidup tenang, senang, bahagia? Ya, pasti kita semua menginginkannya. Tetapi ada hal yang kita perlu ingat, kita harus hati-hati dengan bibir dan lidah kita. Sebab dikatakan, lidahmu adalah harimaumu. Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Allah. Jadi apapun yang akan kita bicarakan sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tetapi kita diberikan hikmat untuk berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Maka di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan penipu. Ya, saudaraku, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita harus berhati-hati untuk mengucapkan segala sesuatu dari mulut dan bibir kita. Seorang Kristen harus hati-hati. Sebelum dia berbicara, dikatakan hendaklah engkau menjilat bibirmu sebelum kau berbicara. Ya, berubahlah dari seseorang yang berbicara dengan ketus, yang tajam, yang keras, lancang, menjadi seseorang yang bijaksana, berbicara dengan lemah lembut. Jika dulu suka bersungut-sungut, suka mencela orang, tetapi berubah menjadi seseorang yang sangat halus budi bahasanya. Jika dulu yang keluar dari mulutnya adalah isi dari kebun binatang, maka berubahlah mengeluarkan kata-kata yang manis menjadi isi kebun buah-buahan. Amin. Ya, saudaraku, dalam sebuah buku dengan judul Words Can Change Your Brain, seorang penulis mengatakan kata-kata positif dan negatif itu sangat mempengaruhi otak kita. Ya, jika kita selalu berkata-kata dengan negatif, maka itu mempengaruhi rasa takut yang ada di dalam otak kita, sehingga akan timbul yang namanya hormon stres. Nah, inilah yang mempengaruhi kerja pusat logika kita, sehingga kita menjadi seorang yang penakut, kita menjadi seorang yang cepat frustasi dan curiga serta ragu-ragu dalam mengambil setiap keputusan. Lalu sebaliknya, kalau kita selalu mengatakan hal-hal positif, maka otak kita akan memotivasi untuk bertindak, mengambil sikap yang positif dan mempunyai persepsi diri yang positif, sehingga kita memiliki rasa percaya diri untuk mengambil keputusan, selalu merasa yakin dan bisa bergaul baik dengan orang lain. Saudaraku, yang ketiga, perubahan tentang pandangan. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini dalam konteks ketika Tuhan memilih pengganti dari Saul. Dia tidak menilai seorang raja dilihat dari fisiknya, tetapi dilihat dari kualitas hatinya. Seorang Kristen menilai kualitas hati, bukan kualitas fisik, saudaraku. Jika dulu standarnya Anda memilih teman oleh karena penampilannya, tetapi kita berubah. Kita bukan melihat penampilannya, tetapi kita melihat hatinya. Kita memilih teman berdasarkan karakternya. Kemudian yang keempat adalah perubahan dalam pendengaran. Ada perubahan kemampuan mendengar suara Tuhan yang dialami oleh Samuel yang kecil. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1-11 kita membaca ceritanya. Saudaraku, jika sebelumnya
Samuel tidak bisa mendengar suara siapakah yang memanggilnya, tapi kemudian dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Inilah yang menjadi perubahannya. Mari saudara, kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita hanya mendengar suara hati kita, keinginan-keinginan pribadi kita? Mari kita berubah. Kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Jika dulu kita suka mendengar nasihat dari teman yang berkarakter buruk, tetapi sekarang kita berubah untuk mendengarkan nasihat dari teman yang bijak, berkarakter baik. Bahkan kita suka mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Inilah saudaraku, nasihat kepada kita. Mari kita bermetamorfosis, berubah pada cara kita berpikir, pada cara kita berkata-kata, pada cara kita mendengarkan, dan cara kita memandang. Jika sebelumnya kita membiarkan diri kita berpikir, berkata-kata, mendengar, dan memandang sesuatu dengan tidak baik, tidak benar, mari kita bersama-sama mengubah diri kita. Biarlah kita berpikir, berkata-kata, mendengar dan memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. Itulah perubahan, itulah metamorfosis. Allah ingin kita berubah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, serta yang sempurna. Saya berdoa biarlah kita diberi tuntunan Roh Kudus untuk boleh berubah menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Selamat pagi, selamat beraktivitas, penuh semangat, berubah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.